Halo, selamat malam Besti Cuan, apa kabar? Ini saya perbaikin dulu ya kameranya. Oke. Eh, oke. Selamat malam Besti Cuans, apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live Cuans, join Cuans tentunya di malam hari ini. Semoga teman-teman atau Besti-Besti Cuans nih sehat selalu tentunya. Di malam hari ini di Instagram Live kita akan bahas soal kesalahan trader pemula. Tapi sebelum kita sebelum kita membahas itu, saya mau aplikasiin, saya mau informasiin buat Besti-Besti Cuans kalau tentunya bisa membuka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans dan langsung mendapatkan reksadana pasar uang senilai Rp15.000. Jangan lupa juga untuk bisa open atau buka akun Sukor Sekuritas, Mirai Sekuritas. Ini cashbacknya sampai dengan Rp150.000. Jangan lupa juga Instagram Live malam hari ini, disclaimer on, nggak ada rekomendasi saham apapun. Semua keputusan jual beli berada di tangan Anda, Besti Cuan sebagai pelaku pasar modal atau investor saham. Jangan lupa juga bisa dapetin cashback 10% untuk 5 orang pertama yang daftar trading bootcamp batch 4 via aplikasi Cuans. Oke, Besti Cuan, saya langsung undang saja malam hari ini narasumber saya. Apakah sudah ada? Tunggu sebentar ya. Oke, Cuanin. Oke. Cuanin. Oke, boleh. Tunggu dulu ya. Oke, kita belum kedatangan nih narasumber ya. Besti Cuan jangan lupa juga kalau Besti Cuan itu bisa tanya-tanya via Q&A, ada di kolom bawah sana. Ada kolom Q&A, kamu bisa langsung ke sana. Apakah Cuanin sudah masuk narasumber saya di malam hari ini? Belum. Kita coba. Kita invite dulu ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, narasumbernya belum bergabung nih. Oke, kita belum kedatangan nih narasumbernya Besti Cuan. Tunggu bentar ya. Aku udah hubungin. Apakah sudah bergabung? Oke. Oke, udah ada nih narasumbernya. Oke. Halo Mas. Ya, selamat malam Mas. Apa kabar? Mas Gibran ya? Mas. Mas, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau sehat. Ini boleh diatur dulu nih komposisinya biar lebih enak dan nyaman. Oke. Oke, udah kok Mas. Gak apa-apa, gak Oke, apa-apa. sudah aman. Oke. Selamat malam Mas Yusuf. Apa kabar Mas Yusuf? Baik. Oke, ini suara saya udah jelas ya Mas Yusuf?
Ya, sangat jelas. Oke, Mas Yusuf, mungkin boleh sedikit cerita nih. Ini kan kita Instagram live-nya dengan Cuanin. Cuanin ini apa sih sebenarnya? Oke. Oke, jadi Cuanin itu education platform gitu kan untuk teman-teman belajar personal finance, investing hingga trading. Jadi dari mulai kita uh, wealth protection, accumulation sampai distribution. Jadi lengkap lah intinya kami ingin menuju ke sana kayak gitu Mas. Jadi dari perencanaan keuangan pribadi, terus kan next step-nya biasanya investing tuh. Jadi next step-nya lagi yang lebih high risk biasanya kemudian trading kayak gitu. Oke. Nah, sejak kapan nih Cuanin berdiri, Mas? Oh, Cuanin baru berdiri 2022. Masih baru, Mas. Dari 2022. Ya, November. Nah, kalau Cuanin melihat saat ini kondisi market yang kalau saya sih pandangannya tuh agak sedikit nggak menarik, terus juga transaksinya kecil, sedikit volume transaksinya. Gimana nih kalau menurut Cuanin? Kalau menurut saya, kalau nggak salah ya, IHSG itu kan memang digerakkan oleh asing ya, Mas. Eh, Asing itu masih tertarik dengan dolar akhir-akhir ini kan sempat naik, tapi udah sempat turun gitu. Ketika indeks dolar itu turun, ada kenaikan di indeks-indeks saham Amerika, kayak DCI, kemudian S&P, sama Nasdaq. Jadi kalau asumsi saya, asing itu uangnya nggak di ISG nih, tapi di market lain gitu, seperti market US gitu, S&P. Kalau menurut saya, kalau sepi ya market atau nggak tertarik gitu kan, ini market mana dulu Mas? ISG. Market Indonesia. Oke, market Indonesia ya. Kita kan ada 3 pilihan tuh kalau kita mau investing ya. Bisa di saham Indonesia, bisa di kripto, sama bisa juga di forex ya. Malah sekarang beberapa platform itu bisa investing buat di saham US gitu. Kalau menurut saya, kita kan sebagai retail trader ya atau retail investor, kita harus ngikutin smart money gitu atau mengikuti kemana uang itu mengalir. Jadi kalau menurut saya saham US itu menarik atau lagi volatil atau lagi menuju bullish gitu kan, menurut saya mungkin investor Indonesia bisa mengalihkan uangnya ke sana dulu. Cuman hanya saja kan belum terfasilitasi ya kalau mau investing di US. Nah, sehingga beberapa itu biasanya teman-teman trader di saham, misal bosen di saham, mereka coba untuk ke kripto. Nah, teman ada masalahnya nih, Mas. Kadang hanya karena misal market sepi atau kurang menarik, terus mereka pindah ke kripto, ya belum dibekali ilmu yang cukup gitu, udah main pindah aja kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau dari saya sih pandangannya ketika market sepi itu pilihannya bisa wait and see atau masukin ke cash dulu, bisa diputerin ke bisnis atau ke upskilling gitu kan, bisa misal buat beli course gitu untuk nambahin ilmu kita atau maybe bisa pindah ke market yang lebih menarik kayak gitu Mas. Oke, nah ini menarik nih pembahasan kita. Mungkin bisa investasi leher ke atas, artinya course, pelatihan, dan segala macamnya. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas, kalau kita lihat dengan tema kita malam hari ini kan kesalahan trader pemula. Nah, biasanya hal itu kan terjadi ketika memang trader pemula itu nggak punya plan lah, terus juga nggak ngerti analisis, ya minimal analisis dasar gitu kan, teknikal, atau mungkin mengenal fundamental perusahaan yang lebih, ya minimal yang kulit-kulitnya gitu ya, mengerti apa yang dia beli dan segala macamnya. Nah, ngomongin kesalahan trader pemula nih, atau ngomongin kesalahan trader nih, Mas, menurut pandangan Mas, kalau di market seperti saat ini, apakah lebih besar bisa saja risk dari seorang trader itu lebih besar di kondisi market seperti ini? Jadi lebih besar juga tentunya bisa berbuat kesalahan. Oke, kalau di market bearish memang kemungkinan kalahnya itu lebih besar daripada kemungkinan menangnya, Mas. Karena memang trennya adalah downtrend gitu. Harga itu naik ya cuman sekedar koreksi ABC kalau di dalam trading teknikalnya gitu kan. Jadi harga itu naik, terus kemudian melanjutkan turun harga yang lebih rendah lagi gitu. Sehingga memang kalau di market bearish itu trader itu loss-nya lebih besar gitu kalau dari segi manajemen risiko. Sehingga biasanya nih alangkah baiknya kita tuh trading di market-market yang bullish atau sedang di uptrend.
Kalau misal market ISG ini lagi sideways atau lagi bearish, mungkin bisa dihindari dulu gitu kan. Uh, Hmm. Resiko sebenarnya menurut saya ya, itu dari kembali ke pribadi kita sendiri sih Mas. Mau itu downtrend maupun itu uptrend, ketika kita tahu ilmunya dan manajemen resikonya, maybe kita bisa mengurangi resiko tersebut. Yang awalnya nih, ketika kita trading di market bearish, itu kan resikonya besar tuh. Kemungkinan kalahnya lebih besar kan daripada kemungkinan menangnya. Sehingga kita bisa kecilin tuh lotnya atau modal entry kita. Sehingga mau marketnya itu bearish atau marketnya itu bullish, sebenarnya resiko kita sama gitu. Contoh misal kita cuma mau rugi 2% dari modal gitu kan. Uh, ya ketika marketnya bullish, ketika potensi kemenangan kita itu lebih besar gitu kan, kita bisa besarin tuh resiko modalnya. Misal dibesarin jadi 5% atau 10% gitu setiap kali trading atau investing. Pokoknya kalau rugi 5% cut gitu kan. Nah kalau dibiarin bisa lebih kecil lagi gitu, karena kan potensi kemenangannya lebih kecil, sehingga modalnya yang dikecilin juga. Sehingga nanti ujung-ujungnya sama Mas, apa ya ibaratnya, mau itu bearish, mau itu bullish, kita bakal tetap aman gitu dengan risk management resiko kita. Kayak gitu Mas. Oke, tapi kalau menurut Mas Yusuf sendiri nih melihat kesalahan trader pemula itu biasanya apa sih yang biasanya Mas Yusuf dapati gitu? Oke. Pertama ini kan based on kesalahan saya pribadi juga gitu kan, ketika Hmm. terjun di dunia pasar modal gitu kan. Yang pertama itu karena keinginan cuan dengan instan ya. Wajar nggak sih Mas, kayak sekarang kan eranya sosial media, sangat mudah banget gitu informasi nyampe ke telinga kita gitu, kayak misal orang flexing atau influencer flexing atau dari teman kita kayak pamer profit gitu. Kayak karena nature-nya manusia ya memang pingin kayak instan gitu kan, sehingga kita tuh ada refleks tertarik gitu, walaupun maybe kita nggak punya basic investing atau nggak punya dasar ilmu ekonomi atau apapun gitu, tiba-tiba kayak aku pingin dong investing gitu, tiba-tiba banget gitu kan. Kenapa ini kok tiba-tiba banget, sesimpel pingin cuan gitu kan. Nah yang pertama, sehingga mereka akan menghalalkan segala cara biar bisa cuan gitu kan. Terus kemudian mereka coba-coba, ketika untung yaitu keberuntungan aja, tapi ketika dia rugi biasanya baru agak sadar, ini kenapa aku rugi gitu. Kesalahan yang kedua adalah memang karena nggak punya ilmunya ya. Ketika dia sudah ikut-ikutan masuk terjun ke dunia pasar modal, itu kan benar-benar tanpa ilmu gitu kan. Jadinya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Kadang misal cuma ikut-ikutan influencer, ini beli saham A kayaknya bagus, ya udah ikutan beli gitu. Padahal nggak tahu secara fundamentalnya kayak gimana, nggak tahu secara teknikalnya gimana. Ternyata itu adalah informasi, misal bandar memang sengaja gitu ngeluarin berita gitu atau ngeluarin isu itu buat menaikkan harga tersebut. Kemudian setelah apa ya? Setelah itu tuh uh, agak lupa ya. Setelah Apa nggak Mas? punya ilmu itu, ya benar Mas, tiba-tiba ngeblank. Oh, ya itu dulu sih Mas. Sebentar, aku tiba-tiba ngeblank. Itu dulu aja. Oke, Mas, tapi apa sih sebenarnya kesalahan yang apa ya, yang paling tinggi risikonya menurut Cuanin gitu? Oke. Oh, jadi aku agak ingat nih. Oke, yang kedua kan misal mereka udah tahu bahwasanya belajar itu penting, terus akhirnya mereka belajar gitu kan. Terus mereka pelajari ilmu fundamental, ilmu teknikal sampai bandarmologi. Nah, yang ketiga, meskipun mereka udah punya ilmu, terus kenapa masih aja rugi gitu kan? Uh, Mereka nggak tahu seberapa probabilitas metode yang mereka gunakan. Mereka sudah mempelajari ilmu ABCD gitu kan, tapi nggak tahu sebenarnya ini ilmu profitable apa enggak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi nggak dicek dulu gitu Mas setelah mereka belajar gitu. Sama ini sih, aku lupa mau ngomongin ini. Kebanyakan tuh orang tuh rela investing besar-besaran, misal modal 10 juta gitu kan atau 20 juta. Tapi kenapa nggak sisipin dulu gitu kan, misal modal 500.000 buat belajar gitu kan. Ya, modal 500.000 anggap aja kayak modal usaha ya kalau mau mendirikan bisnis gitu kan. 500.000 ini kan ada kesempatan untuk kita nggak rugi gitu kan di masa depan gitu. Kita jadi paham ilmunya yang harus dipakai, terus paham juga manajemen resikonya bagaimana gitu. Nah, daripada
kita misal rugi 10 juta terus baru sadar gitu, oh ternyata harusnya gue belajar dulu ya, kayak gitu. Itu kesalahan yang ketiga. Terus resiko yang terbesar itu menurutku adalah uh, tidak menjaga psikologi tradingnya, baik itu investing maupun trader gitu kan. Ketika sudah belajar nih, udah tahu ilmunya gitu kan, mereka tuh nggak percaya misal sama analisanya mereka, padahal mereka sendiri yang bikin gitu kan. Misal harga, gue yakin nih bakal harga ke 1.000, contohnya ya mas, ke 1.000 gitu. Tapi misal baru profit dikit aja, misal baru profit 2% udah diambil. Tapi ketika loss gitu kan, berani untuk di hold gitu kan, loss 50%, 75% tetap aja di hold gitu. Tapi kalau profit dikit-dikit diambil gitu kan, itu dari manajemen resiko aja udah nggak bener gitu. Profitnya lossnya lebih besar tapi profitnya lebih kecil gitu. Nah jadi mereka nggak pede sehingga uh, panic sell, panic buy, FOMO dan sebagainya. Walaupun mereka udah belajar dan ini banyak banget dialami para teman-teman trader gitu. Dan akhirnya mereka ya top up lagi, top up lagi, top up lagi. Gitu. Itu mas kalau menurut saya. Iya, ini mas ada yang nanya nih mas. Berapa lama sih mas belajar sampai profit konsisten gitu? Oke. Ini masalah jam terbang, bukan masalah waktu berapa jam, berapa hari gitu, berapa minggu, tapi lebih ke seberapa banyak yang teman-teman dapatkan. Aku kasih contoh, dulu aku nyemplung trading gitu kan, bareng temanku gitu kan. Ada yang udah putus asa 1 tahun nggak lanjut gitu kan, ada yang masih sama-sama trading, tapi ada yang nggak berkembang, ada yang berkembang gitu. Jadi kalau menurutku waktu itu bukan faktornya, tapi adalah seberapa ingin sih teman-teman tuh mau belajar dan mengakui kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi apa ya namanya ya? Teman-teman banyakin jam terbang aja gitu. Kalau misal belum punya modal bisa pakai demo account ya. Di Cuans kan bisa trading pakai virtual account ya Mas ya. Kayak gitu. Terus kalau misal mau coba-coba yang agak real ya pakai uang kecil dulu gitu kan, nanti bisa dilanjutin ke uang yang besar. Intinya dicoba-coba aja. Kalau kata Pak Habibie itu habiskan jatah gagal gitu. Sehingga teman-teman nggak bakal habis gitu kan. Kalau jatah gagalnya udah habis ya udah sisanya profit kayak gitu. Kalau diwaktuin sih macam-macam sih, ada yang cepat ada yang lambat gitu. Tapi rata-rata maybe 3 tahun. 3 tahun pun itu belum ini sih, belum, biasanya juga belum tentu konsisten gitu. Memang agak lama sih kalau aku lihat dari teman-teman ya, teman-teman trader tuh 3 tahun ke atas itu udah ada perubahan lah dibandingin tahun pertama sampai tahun ketiga. Oke. Mas, kalau bicara meminimalisir kesalahan nih buat besti-besti cuan, buat para trader pemula juga, mungkin bisa apa ya, yang tadi kita udah bahas tuh investasi leher ke atas, artinya belajar, ikut pelatihan dan segala macam. Nah ini kan ada trading bootcamp batch 4 nih Mas ya. Ini kalau boleh tahu nih, kalau di trading bootcamp batch 4 bersama cuan ini apa aja sih sebenarnya isinya gitu, dan kita mau belajar dan kita bisa dapat apa aja gitu. Oke. Di trading batch 4 cuan itu kita bakal ada 8 pertemuan, itu kita belajar dari basic sampai selesai lah intinya, sampai benar-benar teman-teman paham gitu kan, dari yang teoritis, dari kayak pengertian, terus sejarah, kenapa bisa ada analisis teknikal, terus teori ABC kayak misal teori Fibonacci, terus teori support resistance kenapa bisa ada gitu kan, sampai teman-teman nanti nyusun signal sendiri gitu, nyusun trading plan sendiri gitu, jadi nggak bergantung lagi sama misal grup-grup VIP atau misal influencer yang ngerekomendasiin suatu saham, jadi bisa lebih kritis gitu loh, bisa lebih apa ya bisa menganalisis sendiri lah, simpelnya bisa bikin signal sendiri, benar-benar dari nol sampai bisa profit konsisten. Jadi buat teman-teman yang baru basic banget masuk ke pasar modal gitu kan, bisa banget nih join ke kelas kami gitu. Daripada misal teman-teman investasi 10 juta tapi nggak punya modal keilmuan, bisa jadi 10 jutanya habis kan, lebih baik misal nyisihin misal 500.000 untuk investasi leher ke atas gitu. Nah kemudian setelah kita selesai 8 pertemuan itu Mas, kita nggak langsung lepas nih pesertanya gitu kan, kita akan masukin ke grup yang bareng-bareng peserta batch 1, 2, 3 gitu kan, keluarga yang dulu gitu kan. Nanti di grup diskusi tersebut kita bakal share juga analisa yang dibuat oleh Tuanin, dan membernya itu juga sharing analisa juga Mas, jadi kita saling diskusi, ibaratnya
setelah kita belajar, kita praktik gitu. Setelah kita mendapatkan teori, kita langsung praktik gitu. Jadi diharapkan melengkapi experience teman-teman ketika belajar bareng Cuanin gitu. Kan apa gunanya ketika misalnya kita punya ilmunya tapi kita nggak praktikkan kayak gitu. Terus juga Kalau di Cuanin Cuanin, nanti boleh dilanjut Mas. ya ada bonus-bonusnya juga sih kayak misal e-learning kelas saham untuk pemula gitu kan. Di situ akan dipelajari kayak analisis fundamental sama saham syariah gitu. Kelas reksadana juga ada kayak gitu Mas. Lanjut. Oke, Mas, kalau Cuanin sendiri tuh tipikal tradingnya tuh kayak gimana, Mas? Lebih banyak swing kah, day trade kah, atau scalping kah, atau seperti apa? Oke, kalau dari Cuanin sendiri tuh kita pilih swing Mas. Oke, lebih banyak swing berarti ya? Iya, lebih banyak swing. Mhm, mhm. Nah, berarti kalau Cuanin cari saham gitu ya, yang memang punya apa ya, yang punya potensial uptrend seperti apa nih? Apa yang Ya diperhatikan? kita lihat, oke kita lihat trennya. Jelas kita pilih saham-saham yang uptrend dan kita akan menghindari saham-saham yang downtrend gitu. Banyak banget sih Mas saham-saham yang uptrend gitu kan. Banyak banget juga trader yang nggak tahu senang banget sama saham-saham yang downtrend gitu dengan harapan mereka bisa beli di harga yang lebih murah kan. Tapi faktanya contoh misal kayak saham Goto itu kan turun tapi masih turun lagi gitu. Sehingga kita pilih dulu saham yang uptrend. Setelah itu kita akan pakai ya ilmu yang kita gunakan di Chuanin Bootcamp gitu kan. Banyak dari market structure, terus ada support resistance, terus kita cari chart pattern-nya, kemudian kita cari tahu di mana kita entry-nya, stop loss-nya, dan TP-nya. Terus kita bisa pakai Fibonacci untuk mengatur point taking profit-nya gitu. Jadi kita cuma menggunakan di trading bootcamp ya Mas, karena ini kan judulnya kan trading bootcamp ya, sehingga yang digunakan adalah analisis teknikal aja gitu. Jadi kita cari saham yang uptrend, terus kita cari reasoningnya, bisa pakai support resistance, bisa pakai chart pattern, tapi kebanyakan pakai chart pattern. Kemudian ya udah kita bisa buy on weakness atau buy on strength tergantung teknikalnya kayak gimana gitu. Terus kita tunggu aja entry kita kejemput kayak gitu. Memang baru nyampe take profit itu 2 minggu, seminggu gitu. Tapi persentasenya langsung banyak gitu. Kemarin kita habis profit di MAPI 13%, kemudian di Indosat 20%. Jadi memang namanya swing ya Mas ya, jadi banyak gitu. Jadi kita nggak 1% diambil, 2% diambil, enggak gitu. Lebih ke apa sih namanya jangka waktunya swing gitu. Menurut chart pattern dan time frame-nya daily kayak gitu. Oke, kalau Cuanin bikin trading plan itu seperti apa nih Mas, kalau boleh tahu? Ya, jadi itu ya, kita menganalisis dari awal sampai akhir. Kita analisis dulu market structure-nya, kayak lower high, lower low gitu kan. Terus kita udah identify kan, oh ini bullish nih atau marketnya uptrend. Terus kita tarik-tarik, trend analisisnya di mana gitu kan. Kemudian kita cari chart pattern-nya untuk entry-nya bagaimana gitu kan. Kalau chart pattern-nya up and handle, entry-nya di mana. Kalau misal bullish flag kan entry-nya di mana, kan beda-beda gitu kan. Setelah kita tahu entry-nya di mana, ya udah kita atur resiko kita dengan money management gitu kan. Kalau misal stop loss-nya 5% gitu kan, kita apa namanya, mau pakai fixed lot atau pakai floating lot gitu kan. Kalau kami kan pakai floating lot, sehingga mau misal kita cuma mau rugi 2 juta setiap kali trading gitu. Jadi misal stop loss kita mau itu lebarnya 5%, apa 10%, mau 15%, pokoknya ketika kita kena stop loss itu cuma mau rugi 2 juta. Sehingga yang diatur itu bukan range stop loss-nya tapi modalnya gitu loh. Ketika range stop loss-nya makin besar kan modalnya harus dikecilin. Jadi pokoknya setiap kita rugi itu cuma mau 2 juta karena kita pakai floating lot gitu atau modalnya berubah-berubah. Setelah kita mengatur money management, ya udah kita tinggal tunggu aja orderan kita terjemput, dan kita selalu pakai pending order gitu. Kita nggak HK market gitu kan, nggak langsung buy sekarang, nggak, tapi nungguin baik itu buy on breakout atau strange maupun buy on weakness atau pas kita beli harganya tuh turun gitu. Pokoknya kita pending order aja gitu. Jadi kita mainnya swing lebih slow dan apa sih namanya, nggak HK, nggak FOMO kayak gitu.
Itu Mas, Hmm. kalau trading plan kita. Oke, jadi Mas mungkin pesan-pesan dari Cuanin buat besti-besti Cuan yang sebagai trader pemula apa nih? Eh, Pesannya adalah teman-teman, eh, percayalah nggak ada kayak yang instan gitu kan. Ya kan di pasar modal yang memang paling mudah untuk cari uang menurut saya. Tapi nggak bakal seinstan itu, bakal banyak banget jalan yang terjal gitu kan. Nah, karena perjalanan kita yang panjang, alangkah baiknya memang kita dibekali gitu kan dengan ilmu gitu, agar kita bisa survive di jalanan yang sangat banyak tantangan ini kayak gitu. Hmm. Lebih baik kita menginvestasikan sebagian dari modal kita, misal investasikan 500.000 gitu kan. Tapi ada dari 500.000 itu punya potensi untuk menghasilkan, contoh misal 500 juta. Itu kan leverage-nya lebih besar ya Mas. Apa sih namanya? Return on investment-nya leher ke atas itu kan lebih besar gitu dibandingkan kalau misal return on investment yang profit dari pasar modal itu sendiri kayak gitu. Hmm. Jangan sampai teman-teman seperti saya gitu yang menyesal baru belajar ketika rugi gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Dan ketika teman-teman masih rugi atau masih tahap belum mencapai financial freedom, semangat teman-teman. Jadi yang namanya apa? Ketika loss ya nggak hidupnya teman-teman langsung hancur, enggak kan? Tinggal bangkit lagi, belajar lagi, cari tahu kesalahannya teman-teman kayak gitu. Ya yakini pasti suatu saat pasti teman-teman akan sukses kayak gitu. Oke, berarti memang juga harus banyak belajar, terus kalau punya trading plan juga harus dipatuhi, dan juga harus berproses karena untuk sukses di pasar modal nggak cukup 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi semuanya butuh proses dan juga berjalan harus dinikmati juga. Terima kasih banget nih Yusuf dari Cuan sudah bergabung bersama Instagram Live Join Cuan, semoga sukses selalu. Disclaimer on juga Besti Cuan, segala bentuk nggak ada rekomendasi mahal jual beli saham. Cuan juga nggak menerima titip dana dan lain-lainnya. Cuan cuma menerima titip tentunya. Sama juga Mas Yusuf ya. Sampai jumpa. See you. Sampai jumpa. Terima kasih juga Mas Gibran, Besi Cuan.